Banyak orang bilang masa kecil itu indah, tapi bagi saya, masa kecil itu adalah latihan jantung agar kuat menghadapi cicilan di masa depan. Dulu saya sering bolang sama teman-teman di kampung, dan di sana saya sadar kalau keberanian itu ada kastanya. Waktu kecil, kalau mau cari jangkrik, persiapannya harus matang-matang. Ada 3 hal yang wajib dibawa. Pertama, bambu buat kandang jangkrik. Kedua, senter yang mudah dibawa. Dan yang ketiga, teman yang larinya lambat, buat dijadikan tumbal kalau ada setan. Suatu malam, kami cari jangkrik di dekat rumah tua yang terbengkalai. Ada satu teman saya, namanya sebut saja Supri. Dia mengendap-endap ke rumpun pohon pisang. Suasananya sunyi sekali. Saking sunyinya, saya sampai bisa mendengar suara hati kalian. Tiba-tiba srek, beruak. Pohon pisangnya roboh sendiri. Itu pohon pisangnya, robohnya nggak sopan banget. Seolah-olah ada hantu yang lagi latihan jadi penebang pohon, tapi lupa bawa gergaji. Begitu pohon itu roboh, teman saya si Supri langsung mengeluarkan jurus terlarang. Pertama, dia teriak dengan nada tinggi yang mana itu menambah ketakutan pada diri kami. Dia lari melompati rumput tinggi, bukan pakai kaki lagi, tapi kayak terbang rendah. Gerakannya persis kayak kadal air yang lari pakai 2 kaki, kepalanya di depan, kakinya di belakang. Nyawanya sudah tertinggal di pohon pisang tadi. Akhirnya, kami sampai di jalan aspal yang ada lampu jalannya. Kami diam membeku di bawah lampu. Kenapa? Karena kami butuh tempat terang. Biar apa? Biar kalau ada setan lagi, setidaknya kami bisa lihat wajah setannya dengan jelas sebelum kami pingsan berjamaah. Ingat kan, tadi saya bilang soal teman buat tumbal. Di bawah lampu itu, saya baru sadar, saya adalah teman yang paling kecil di situ. Anak kecil itu aneh. Kita takut gelap, tapi hobinya malah nyari masalah di tempat yang gak ada lampunya. Selain cari jangkrik, kami juga hobi jahil, yaitu pencet bel rumah orang. Karena saya paling kecil, saya disuruh lari duluan. Abang-abang saya bilang, "Wo, kamu lari duluan, nanti kalau bel bunyi, lari sekuat tenaga." Saya langsung lari, lalu suara bel berbunyi, tet. Saya makin kenceng larinya. Tapi tiba-tiba, zing, abang-abang saya menyalip saya dengan kecepatan cahaya. Ada yang lari sambil nenteng sandal, ada juga yang lari sambil nahan nafas. Lari bareng teman-teman saya yang lebih gede itu, ibarat saya ini mobil angkot yang lagi balapan sama Formula One. Saya sudah injak gas sampai mentok, mesin sudah bunyi ngik-ngik. Tapi mereka dengan santainya nyalip saya seolah-olah saya ini cuma manekin pajangan di pinggir jalan. Mereka bilang saya disuruh lari duluan biar aman. Padahal maksudnya adalah, "Awu, kamu lari duluan ya. Biar kalau pemilik rumah keluar, kamu yang paling gampang ditangkep." Semenjak kejadian pohon pisang dan bel rumah itu, saya sadar satu hal. Saya tidak cocok jadi petualang, apalagi jadi penjahat. Saya ini cuma anak kecil yang gampang dibohongi. Saya lari sampai mau copot jantung. Mereka malah nyalip sambil ketawa. Sekarang, kalau saya ingat-ingat, untung kami nggak ada yang ketangkep. Karena kalau saya ketangkep, saya nggak tahu mau jawab apa sama pemilik rumah. Ya masa saya bilang, "Maaf pak, saya cuma mau ngetes apakah bel bapak masih garansi atau enggak." Saya awu, terima kasih.